Ya, shalom semuanya. Kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini dalam hidup kami. Terima kasih malam hari ini Kau mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu. Semuanya adalah kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu berlimpah memenuhi hidup kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat-sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang berdaulat penuh di tengah-tengah kami. Kami percaya firman-Mu, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cari sedikit. Ketika jangan pulang berbuka di padamu, Kaulah yang melihat. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di surga dan Kaulah yang mengeringkannya untuk jalan yang Tuhan ada di depan, bukan bagiku selalu ada jalan, selalu ada jalan di mana dialah untuk hidup selalu di jalan yang kunci. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, ketika jalan mulai bermuda yang buruk, Engkaulah yang melihat ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai jalan, Kaulah Bicara nggak masuk loh Pak. tingkahnya. Apa? Sudah? Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan untuk
kita dengan pujian ini dari awal. Katakan ketika jalan ku lalui, ketika jalan ku lalui, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai jalan, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagi. Selalu ada jalan, selalu ada jalan, di mana ada keperluan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Selalu ada jalan, selalu ada jalan. Amin ya Tuhan. Seakan tiada jalan, sebab Engkau Tuhan yang ada di depan kami, memimpin langkah hidup kami siang hari. Di depanku membuka jalan bagiku. Selalu, selalu ada jalan, di mana ada kebauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Biarlah ku hidup selalu, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Sekali lagi katakan, biarlah ku hidup selalu, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan di dalammu, sebab
Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita dengar pujian ini dari awal. Katakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan melayani, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami mau terus mengiring Engkau. Engkaulah yang memberi kesetiaan kepada kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau di setiap hari. Sebab kami percaya setiap langkah hidup kami, Engkaulah yang menjadi jalan bagi kami untuk kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah gagal menggenapi setiap janji-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lelah, Dia jamin firman-Nya. Setia Allah,
luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya, perbuatanmu besar, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu dahsyat di antara kami. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya ajaib, perbuatannya ajaib, haleluya. Perbuatannya ajaib, puji Tuhan. Perbuatannya ajaib, pujilah. Perbuatannya dahsyat, perbuatannya dahsyat, perbuatannya dahsyat, perbuatannya dahsyat, pujilah namanya, lah namanya, pujilah namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Perbuatanmu ajaib, perbuatanmu besar, perbuatanmu mulia, pekerjaanmu nyata di antara kami. Terima kasih, terima kasih. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sedang datang di antara kami, menyatakan dirimu lewat firman-Mu untuk menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur atas pekerjaan-Mu. Kami bersyukur atas karya-Mu yang nyata di antara kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku.
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur Padamu selamanya. 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 Terima kasih. Kau Allah yang baik, dengan segenap hati kami kami menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Oh, kembali kami bersekutu dengan Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan. Kami sepenuhnya menundukkan hati kami agar kembali kami boleh takluk kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Kami boleh semakin menyatu dengan Engkau, boleh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Oh, haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan Amin. haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Ayo. 1, sudah. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, puji Tuhan semua. Oke. Baik, kita akan mulai sharingnya. Oke, saya share screen ya. Oke. Oke, kita mulai dari sepertinya dari atas ya. Ini ya. Semua ini adalah hal-hal yang harus engkau renungkan. Jika kasihmu kepada Tuhan hanyalah supaya engkau bisa mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan setelah Dia menyempurnakanmu, maka itu masih belum cukup dan tidak bisa memenuhi tuntutan Tuhan. Oke? Saudara, perlu saudara ini kan dulu ya. Ketika saya sebelum melanjutkan itu, saudara, mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan itu sesungguhnya suatu hal yang luar biasa memang ya. Tetapi ada hal yang sudah mulai Tuhan tunjukkan ya, tentang pengharapan atau sebetulnya kan ini dikejar juga sama Paulus ya. Nah, saudara, semakin kita merenungkan, mendengarkan firman Tuhan ya setiap hari, maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu semakin hari semakin terang benderang dan
eh, membuat tuntutannya sepertinya agak lebih tinggi gitu ya. Semua tuntutannya Tuhan gitu, lebih tinggi gitu. Tetapi itu sepadan ya dengan apa yang akan kita lihat di kemudian hari. Ya. Apa yang disediakan bagi kita gitu. Nah, jadi kehidupan yang kita lihat sekarang itu ya, kehidupan yang kita lihat sekarang sungguh bila dibandingkan dengan kehidupan yang sedang kita masuki, maka sesungguhnya tidak dapat dibandingkan gitu, jauh sekali gitu. Nah, jadi Tuhan mulai menunjukkan perlahan demi perlahan ya, dengan tujuan supaya kita lebih tertarik, lebih sungguh-sungguh, lebih bergairah, lebih bersemangat, lebih bersukacita, lebih bernyala-nyala gitu. Ya. Jadi sembari kita menjalani kehidupan kita, kita tahu Tuhan sudah mengajari kita, Tuhan sudah mengingatkan kita setiap hari, setiap pagi. Ya. Untuk bagaimana caranya memasukinya. Ya, semua kita yang ada di sini. Anak-anak juga walaupun belum mengerti sekali, tapi perkataan yang barusan saya katakan boleh kalian renungkan juga. Tentu kalian kan melihat bagaimana sia-sianya kehidupan di dunia ini. Nah, tapi dengan Tuhan hadir setiap hari, kalau kalian percaya, kalau benar, hanya dengan percaya saja ya, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu gitu, maka anak-anak sudah mulai bisa menatap masa depan gitu. Walaupun nanti Tuhan yang akan tunjukkan gitu ya, Tuhan yang akan. Jadi cukup kalian punya sesuatu yang ini, Tuhan itu punya sesuatu yang lebih hebat daripada yang ditawarkan oleh dunia ini. Dunia ini melalui sistemnya gitu membuat orang berlomba ya, emang gitu, bersaing gitu, dalam hal apa saja, kepintaran, dalam hal kefasihan lidah, dalam hal mudah bergaul, apa saja gitu. Itu yang ditawarkan oleh dunia supaya kita itu bersaing satu dengan yang lain gitu. Ya tentu itu sangat membuat lelah gitu sebetulnya. Ya, membuat letih gitu. Jadi ada yang berlomba-lomba ingin sangat pintar gitu ya. Tapi ternyata begitu udah pintar malah gak punya teman gitu kan. Dan sebagainya gitu. Ya, ada orang yang ingin supaya tampil berbeda dengan temannya. Wah, dia berusaha ini lebih baik dari yang lain gitu. Tapi pada ujung-ujungnya semua itu semu gitu ya. Jadi sekarang Tuhan yang luar biasa itu yang terus menampakkan diri kepada kita. Kalian ngerti kan arti menampakkan diri sekarang kan? Menampakkan diri itu bukan kita itu kayak lihat rupa gitu, rupanya Tuhan kayak gini gitu. Nggak perlu membayangkan rupa Tuhan itu kayak yang ada di kalender gitu ya, nggak perlu gitu ya. Karena itu nggak penting. Yang penting adalah isinya, Tuhannya itu gitu. Itu yang paling penting. Karena keindahan Tuhan itu adalah keindahan wataknya, pribadinya gitu. Ya. Jadi bukan wajah gitu, wajah yang berkilau, bukan itu ya. Karena yang bersinar itu kan nggak bisa kita lihat. Yang kita lihat kan cuma silau.
Yang dia lihat kan terang, bukan lihat wajah gitu. Karena orang yang lihat wajah Tuhan itu akan mati. Lihat malaikat aja kan mati, apalagi lihat Tuhan gitu. Makanya Tuhan itu menjadi manusia supaya bisa dilihat, gitu ya. Menjadi daging. Yang paling sederhana yang bisa kalian lihat adalah Tuhan yang bekerja dalam diri kalian, gitu. Itu yang paling nyata, yang paling sederhana gitu. Sama kita semua di sini ya. Yang paling pertama bisa kita lihat adalah perbuatan Tuhan di dalam diri kita. Bagaimana kita berubah, yang tadinya kita itu gampang khawatir menjadi tidak gampang khawatir, yang tadinya takut tidak takut lagi gitu. Yang tadinya loyo menjadi bersemangat gitu ya. Yang tadinya mengeluh gitu, rasanya pengen menyerah dengan keadaan, setelah terus mendengarkan firman Tuhan menjadi lebih bersemangat. Itu hal-hal yang sederhana yang bisa kita lihat. Jadi Tuhan yang menjadi manusia itu sesederhana itu. Jadi mengenai pertama kali kakinya menginjak di satu tempat di muka bumi ini, mau dimanapun itu memang penting sekali pekerjaan awalnya. Tetapi untuk pekerjaan itu sampai Tuhan yang di sana itu, jadi itu hanya permulaan. Nanti dia itu memancar gitu. Itulah yang terjadi. Kenapa kita bisa sekarang boleh benar-benar mengalami Tuhan ada di antara kita gitu. Kadang-kadang itu ya. Lihat nanti ya. Segala sesuatu itu menjadi indah saja gitu. Tapi kita itu tetap sederhana gitu. Karena kita kan sekarang sudah tahu kalau Tuhan itu sederhana gitu. Ingat itu ya, simpan dalam hati gitu. Supaya tidak ketipu, tidak masuk dalam jebakan iblis. Ya kan? Kita akan semakin berhikmat, semakin pintar, semakin diberkati misalnya gitu ya. Dilindungi, dipelihara. Apa yang kita kerjakan berhasil. Posisi kita bisa naik di tengah-tengah masyarakat. Apapun itu bisa semua. Tapi kali ini ada sesuatu yang menjagai kita dari ditelan oleh kesombongan gitu. Itulah bukti Tuhan itu hadir di antara kita gitu. Itu yang saudara lihat ya. Jadi kita bisa tetap sama aja, kita nampaknya kita bekerja, kalian bekerja, bergaul dengan orang, dengan tetangga, biasa saja. Bahkan ya nggak perlu kita tonjolkan. Kalau kayak dulu kan, rasanya kalau kita punya pewahyuan, rasanya kita lebih dari orang lain gitu kan. Ini tidak. Justru kita mungkin menghadapi kesulitan juga gitu. Menghadapi orang-orang yang sama gitu. Tapi setiap hari cara kita menghadapi kehidupan kita itu kayak kita punya kekuatan yang baru, hikmat yang baru, semangat yang baru, kesegaran yang baru gitu. Segitu ya. Jadi walaupun nanti anak-anak sekolah kita terpisah dengan orang tua, tapi kita itu benar-benar dijaga atau dipelihara oleh Tuhan gitu. Orang tua tidak perlu terlalu mengkhawatirkan anaknya tidak perlu terlalu merasa sendirian gitu, nggak perlu. Karena apa? Tuhan ada di antara kita. Tuhan itu kan jauh lebih hebat kan dari orang tua kita kan? Betul nggak? Anak-anak kan pasti menghadapi teman-teman yang bagaimana gitu kan. Nggak semua kalian ceritakan kepada orang tua kalian kan? Nggak semua kan? Ada hal-hal yang harus kalian hadapi sendiri gitu. Tetapi
Tuhan itu nyata bagi kita sekarang. Ya, ingat-ingat itu ya, simpan dalam hati, ingat-ingat. Tuhan, terima kasih. Setiap kali kita bernafas, oh kita sedang menghirup nafas dari Tuhan gitu. Setiap kita punya kesulitan, kita selalu punya jalan. Kayak tadi kan, selalu ada jalan. Apa lagi? Saat jalan, sebab ada di depanku, membuka jalan bagiku. Sudah sampai situ dulu. Jadi selalu ada jalan gitu. Jadi sekarang pengharapan kita nyata gitu. Iya, nyata sekali kok. Karena kan kita kan sudah percaya sama firman-Nya. Kita nggak ragu lagi. Oh, kita sudah dilatih. Oh, sudah cukup lama Tuhan latih kita gitu. Tuhan kirimkan orang-orang yang melatih iman kita. Guru rohani kita dulu gitu ya. Ngajari kita gitu ya. Kita belajar dan mempercayai Tuhan setiap hari. Sehingga kehidupan kita menjadi semakin baru setiap hari. Walaupun saya mengatakannya ini mungkin biasa gitu, tapi kata-kata ini cukup dipenuhi dengan iman gitu. Karena kan kalian tahu cerita hidup saya gitu, ya kan? Dan segar semua dalam ingatan kita, perjalanan rohani kita kan, perjalanan iman kita. Jadi janji Tuhan bagi kita lewat firman-Nya, kita akan melihat hal-hal yang besar lagi. Jadi dengan dia mengatakan perkataan ini yang tadi kita katakan, jika kasihmu kepada Tuhan hanyalah supaya engkau bisa mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan setelah dia menyempurnakanmu, maka itu masih belum cukup dan tidak bisa memenuhi tuntutan Tuhan. Jadi perkataan ini bukan melemahkan iman kita. Bukan. Karena setiap kali Tuhan berfirman, saudara, di sana ada kemampuan Tuhan untuk membawa kita naik. Di sana ada kemampuan, daya hidup, daya dorong, kuasa untuk membuat kita bisa menjalaninya. Gitu. Jadi dengan mengatakan ini bukan sesuatu yang berat. Justru dia bawa kita itu ke tempat yang lebih indah, kira-kira begitu. Lalu, jadi ketika Tuhan katakan begini kepada murid-murid, sekalipun, jadi jangan terlalu bangga dengan iblis tunduk kepadamu gitu, atau kamu punya kuasa gitu. Itu mah biasa. Cukup namamu terdaftar dalam kitab kehidupan, banggalah gitu. Itu justru mengangkat level murid-murid itu naik, dan itulah yang sekarang dia bawa kita. Jadi sekalipun rasanya kita itu kayak apa ya, kayak tidak seperti dulu gitu. Kita misalnya pergi kemana-mana, membuat ini, mendoakan A, mendoakan B gitu. Justru kesederhanaan yang kita miliki sekarang kayak tidak melakukan apa-apa gitu. Tapi kita tekun nih, diajari Tuhan mendengarkan setiap hari. Dan pelan-pelan kita itu mempercayai setiap perkataan ini. Ketika engkau mendengarkan perkataan ini ya, hatimu bersuka cita misalnya gitu. Ya, itu betul kok gitu. Nah, jadi
Jadi walau belum menjadi kenyataan, sudah menjadi kenyataan sih kadang-kadang sedikit, tapi sedikit, besok kayaknya nggak ada gitu ya. Kita menghadapi lagi kehidupan yang sama gitu ya. Tapi begitu hatimu itu ingat sama Tuhan gitu, yang engkau ingat adalah mesti semangatnya Tuhan, hidupnya Tuhan, gairahnya Tuhan. Jadi seperti Tuhan ingin membuat engkau berbahagia setiap hari, buatlah hati Tuhan juga seperti itu gitu. Dengan kehidupanmu, engkau mesti lawan segala kelemahanmu. Tawar hatimu mesti kau lawan setiap hari gitu. Engkau mesti berani bilang, oh Tuhan terima kasih gitu. Percayai firman Tuhan setiap hari. Apa yang saudara dengar hari ini gitu. Mungkin karena ini sesuatu yang bagi saya sangat luar biasa gitu. Mungkin saya bisa mengucapkan perkataan-perkataan seperti ini mungkin berkali-kali. Tujuan Tuhan mengatakan itu adalah mengencourage kita gitu. Karena apabila hati kita itu senang, tenang, maka firman yang lain boleh masuk. Karena targetnya adalah kita itu harus banyak makan firman setiap hari. Targetnya itu kita itu harus, targetnya Tuhan ya, bisa makan normal setiap hari. Oh, orang-orang yang lain, orang-orang di dunia atau orang-orang agamawi, kalau boleh dikatakan itu makan-makan basi. Ya, makanan yang sudah lama gitu. Jadi sebetulnya alih-alih mereka bertumbuh, justru apa? Stunting gitu. Jadi dengan berbagai macam cara gitu ya, Tuhan itu kayak apa ya? Jadi memperbaiki selera makan kita, lalu memperbaiki apa ya, alat pencernaan kita. Ini secara roh gitu ya. Membuat apa? Lidah kita itu mulai bisa menikmati setiap makanan yang kita makan gitu. Dan sama seperti ketika kita itu minum air yang segar gitu ya. Kalau dia itu asli dari pegunungan kan segar sekali gitu. Nah, jadi firman Tuhan itu seperti itu yang kita dengar setiap hari. Karena fresh gitu. Tidak karena apa ya? Tidak karena apa itu? Diinterpretasi gitu. Fresh yang kita dengarkan gitu. Tidak kayak dengan tidak seperti kalau orang berkhotbah itu kan banyak hal yang apa ya, interpretasi gitu. Ini tidak, langsung kita dengarkan dari mulutnya Tuhan gitu. Oh, kalau orang mendengarkan ini, sombong kali itu orang gitu. Bukan, kita itu sedang menghidupi firman. Yang saya katakan ini, kita sedang menghidupi firman. Karena apa? Karena kita itu sudah menerima pengampunan Tuhan loh, gitu loh maksudnya. Menerima pengampunan Tuhan itu adalah menerima jalannya Tuhan gitu. Jadi ketika selama ini kita itu menemukan kebenaran dan mempercayai kebenaran dan mulai menghidupinya, jadi yang dilihat bukan yang terutama perbuatan kita dulu, bukan itu yang terutama. Tetapi hati kita yang apa ya? Yang penuh kerinduan ingin lepas dari semua keadaan kita yang rusak gitu. Nah, itu sangat penting. Makanya dia itu berbicara terus kepada kita. Jadi jangan berbicara, jadi dilupakan dulu, karena memang ada alasan Tuhan untuk melupakan kesalahan kita.
pelanggaran kita. Yaitu apa? Pengorbanannya. Bukan berarti kita terlena ya. Bukan berarti kita tak aktif. Bukan berarti kita pasif, membiarkan dosa merajalela. Bukan. Tetapi dengan jalan ini, dengan jalan mendengarkan firman-Nya setiap hari, maka disitulah dibersihkan segala kelemahan-kelemahan kita. Itulah artinya disempurnakan gitu. Mulai paham ya? Jadi itu dasar iman kita. Dasar iman pengenalan kita yang sekarang gitu. Jadi itulah tujuan Dia datang pertama kali naik dari kayu salib. Jadi kali ini kita tidak menyalibkan Tuhan lagi. Jadi Tuhan yang datang ini tidak akan disalibkan lagi, karena korban sudah selesai. Oke? Kan kita sekarang sudah menerima. Kita sudah istilahnya rela menjalani kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, kita yakin Tuhan berdaulat atas semua. Jadi kita gak bersungut-sungut lagi kan? Oke? Gak perlu lagi, gak ada gunanya kan bersungut-sungut kan? Kita yakin kok Tuhan atur semuanya. Yang perlu kita tekuni sekarang adalah memperhatikan firman Tuhan. Perhatikan ya, setiap hari. Simpan, kalau dikatakan simpan, simpan, ingat. Belajar menerapkan setiap hari. Seperti yang sudah dengarkan, saya lakukan setiap hari. Oke? Jadi begitu ada orang yang melakukannya itu, maka saudara pasti bisa melakukannya. Disitulah kita melihat Tuhan itu nyata di antara kita. Oke? Jadi Tuhan yang memilih saya sejak dari semula. Ya, bahkan bayangin sebelum saya dikandung oleh orang tua saya gitu, Dia sudah pilih saya. Ketika tiba waktunya, ketika Tuhan berfirman, Tuhan pilih saya, bla bla bla, panjang gitu. Nah, dari sini kita tahu itu Tuhan, bukan kita gitu. Jadi termasuk saya ini hanya belajar terus menghidupi Tuhan yang sudah ada di antara kita. Oke, itu semesti kokoh ya pengertian saudara ya tentang itu ya. Saya perlu ulang-ulang itu supaya setiap hari kita itu bersemangat. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Engkau harus mampu memberi kesaksian tentang pekerjaan Tuhan, memuaskan tuntutannya. Ya. Dan mengalami pekerjaan yang telah Dia lakukan dalam diri manusia dengan cara yang praktis. Entah itu rasa sakit, air mata, atau kesedihan, engkau harus mengalami semua ini dalam penerapanmu. Jadi mulai harus begini. Ini pelajaran baru gitu. Tapi ingat saudara, Tuhan sudah mengingatkan kita berkali-kali bahwa sebetulnya Tuhan yang melakukan semua. Tuhan yang berdaulat. Ingat, yang dituntut dari kita tidak setinggi, tidak sebesar yang kita bayangkan. Justru Dia mengatakan hanya 0,01% katanya gitu. Sangat kecil sekali. Tuhan pun mengatakan itu. Dia gak butuh iman kita yang besar. Tetapi orang Farisi itu bergulat dengan sekuat tenaga gitu. Itu juga yang dialami oleh jemaat Efesus. Tetapi jemaat Philadelphia berbeda. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau tekun menantikan aku.
Itu yang kita lakukan. Jadi ketika mendengarkan ini, bagaimana memuaskan Tuhan? Ketika awal saya baca ini, saudara, ketika saya melihat kesaksian-kesaksian mereka, aduh, rasanya, saudara, rasanya, aduh, nggak mungkin lah bisa mencapai itu, takut rasanya gitu. Tapi yang terjadi ketika mulai terus tekun mendengarkan firman Tuhan, tekun mulai menerapkan sedikit demi sedikit gitu ya, saya mulai melihat, saudara, ternyata kita bisa melakukannya. Ternyata ada tujuan di balik setiap dia mengatakan sesuatu. Ya. Ternyata hidup kita ini untuk terus berjalan. Tuhan itu membuat segala sesuatu itu ada tahapan-tahapannya gitu. Enggak, dia enggak porsir kita. Toh kita kan akan memasuki hidup yang kekal. Ada orang yang berusaha ingin langsung naik di topnya gitu. Begitu sampai di topnya, enggak ada lagi yang mau dikejar. Tapi kita, saudara, kita nggak langsung bisa memuaskan dia, enggak, tapi setahap demi setahap. Tapi setiap tahapan itu bisa kita nikmati gitu, sehingga membuat kita itu punya kekuatan untuk menjalani kehidupan yang kekal. Ingat, kehidupan kekal itu artinya kehidupan tidak ada ujung. Ya, tidak ada ujung. Kan kalau sudah ada ujung berarti sampai dong. Kan itu kan? Jadi banyak orang masih punya pengertian, sudahlah, matilah, karena begitu mati nanti sudah masuk surga. Cuman surganya itu nggak jelas, saudara. Surganya itu entah gimana, itu nggak jelas. Surganya mereka itu gini, saudara. Ya sudahlah. Ada malaikat itu nggak punya ini. Jadi surganya mereka itu kebanyakan adalah ya tidur-tiduran gitu, menikmati ya tidur di rumput yang hidup gitu aja, saudara. Tapi surga yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita ini adalah perjalanan setiap hari. Ya. Jadi setiap tantangan yang kita lewati setiap hari itu menghasilkan hikmat di dalam kita. Itu menghasilkan satu kekuatan di dalam kita. Itu menambah sukacita kita. Dengan melihat kehidupan kita setiap hari, maka kita melihat perbuatan Tuhan setiap hari. Amin. Semua itu dimaksudkan untuk menyempurnakanmu sebagai seseorang yang menjadi kesaksian bagi Tuhan. Yang itu tadi, saudara, rasa sakit, air mata, atau kesedihan, saya dalam ya. Orang katakan, nampaknya rasanya kok kayaknya hidupnya terkutuk ya. Sudah, slow aja gitu. Tenang aja. Itu baik untuk kita. Kalau saya ingat ya gimana dulu orang-orang memikirkan tentang kami mungkin ya. Ketika mungkin lihat, bodoh kali lah mereka itu meninggalkan tempat yang nyaman, mengikuti teman-teman yang memberontak, katanya kayak gitu. Dia pikirnya sama lah gitu. Saya tahu itu, saudara. Orang menganggap sebelah mata lah gitu. Bayangkan ketemu di jalan, bisa ketemu di warung, bisa memalingkan wajahnya gitu, kayak nggak kenal gitu. Buang muka gitu. Kita lewati, saudara. Jadi tukang AC gitu, lewati. Tukang kue, ngelewati juga. Slow aja gitu. Cari pisang kemana-mana gitu, sampai ke Nongsa untuk bikin kerupuk pisang gitu. Setelah lewat sekarang, belum lagi sakit yang kemarin gitu kan.
Itu karena itu mungkin. Iya, bisa aja. Tetapi saudara, yang dihasilkan dari semua itu adalah apa, saudara? Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Keren, saudara. Dan bukan hanya perjumpaan dengan Tuhan itu sih. Benar-benar kita itu mengalami bagaimana sih sebetulnya kehidupan Tuhan itu, gitu loh. Betapa Dia yang sudah mencapai segala sesuatu. Tadinya yang sangat dituntut oleh makhluk ciptaan dari Dia lagi nih. Kamu kan pencipta, kami ini ciptaan, kamu enak gitu. Dia bilang dalam hatinya, tunggu nanti. Iya, iblis itu kan selalu ingin mengambil tahtanya Tuhan, saudara. Iya, dia ingin menyamai tahtanya Tuhan. Dia ingin disembah karena enak disembah, enak dipuji-puji. Padahal segala karunia yang dia miliki itu dari Tuhan kok. Seperti itulah semua orang sombong di dunia ini, saudara. Oh, dia pikir kalau dia pintar, dia pikir itu dari dia. Kalau dia jadi presiden, dia pikir oleh karena kehebatan dia, mungkin karena survei membuktikan 80% puas dengan kinerjanya gitu. Dia pikir itu karena dia. Dia lupa kalau ada orang-orang yang menyokongnya gitu. Semua jatuh dalam kesombongan, saudara. Tapi sekarang, saudara, Tuhan itu jadi bukan sekedar mengangkat kita, bukan. Tapi Dia menjagai kita gitu saat Dia angkat kita gitu loh. Aku mengizinkan kamu mengalami itu. Misalnya dengan sekarang, saudara, ya ada harapan bagi kita untuk rasanya gimana lah kita diberkati berlimpah-limpah dari tahun ke tahun gitu ya. Tetapi tujuan Tuhan cuma begini. Coba nih, ketika kamu punya segalanya, emang apa sih enaknya? Biasa aja kan? Jadi ketika Tuhan menjadi manusia, itu benar-benar satu satu kepuasan di dalam dirinya, bisa menjadi seperti ciptaannya sendiri. Jadi ketika kita menjalani kehidupan yang ditentukan oleh Tuhan bagi kita, kita itu sedang taatkan sama Tuhan gitu, tunduk gitu. Aku percaya Tuhan sudah atur semuanya ke hidupku. Kalau Dia izinkan aku kayak gini, ya memang kenapa rupanya. Sudah, Tuhan izinkan gagal misalnya, kenapa rupanya. Tuhan izinkan rasanya kita itu bodoh, gak pintar misalnya dalam bekerja, gak pintar dalam berdagang misalnya gitu kan. Ya, kenapa rupanya. Emang kalau kita sudah pintar berdagang, kita menghasilkan apa? Terus kalau kita sudah mendapatkan apa itu, emang sudah gimana? Kan gak gimana-gimana kali kan, biasa aja kan. Tapi ketika kita terus mengikut Tuhan, saudara, betapa indahnya, saudara. Tuhan itu hidup di antara kita. Itu hal yang sangat mustahil dulu, saudara. Tuhan itu sangat mulia. Tapi firman-Nya, Dia ada di antara kita. Dia masuk ke rumah kita. Dia menikmati apa yang kita makan. Dia menikmati apa yang kita kerjakan. Dia ikut di dalamnya. Ketika kita bicara dengan orang, Dia turut ada di sana. Dan Dia sangat senang gitu ketika Dia dilibatkan di sana gitu. Bagaimana cara melibatkannya? Kita kan sudah belajar. Kita menunggu Tuhan. Dan ketika kita lihat orang diberkati gitu, hati kita puas, saudara. Makanya Yesus, saudara, ketika bertemu dengan perempuan Samaria itu kan Dia bilang gini, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Kenapa, saudara?
dia sedang melihat bapaknya itu puas gitu. Bisa melihat salah satu orang yang hancur mengalami satu pengharapan dalam hidupnya. Benar-benar orang itu mendapatkan sentuhannya Tuhan gitu. Jadi si perempuan Samaria itu seperti Adam ketika pertama kali diciptakan. Dia membayangkan bagaimana dulu terlukanya Hawa itu, saudara. Ketika Tuhan berfirman, engkau birahi terhadap suamimu, katanya kan, engkau akan birahi terhadap suamimu. Itulah yang dialami oleh perempuan Samaria. Tetapi ketika dia mendengarkan firman, itu dia seperti dipulihkan. Jadi seperti si Hawa itu yang yang hidup melalui perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria itu mewakili perempuan-perempuan di muka bumi ini. Ketika perempuan yang berdosa mengurapi Tuhan, ketika perempuan-perempuan itu datang untuk mengurapi jenazahnya Tuhan Yesus, kan itu target mereka kan. Lihat bagaimana mereka kira-kira seperti itulah, saudara, ketika kita menjalani kehidupan kita. Ya. Saudara, apa yang kita lakukan, saudara? Setiap hari gitu, penuh dengan makna. Ada anaknya tulang kami mau nikah ya. Jadi tulang ini telepon kami, ya telepon saya gitu, lalu ya ada kalian yang pulang ya, katanya gitu. Ya tujuannya inilah, kita tahu lah gitu. Ya, saudara, ya kami kumpul-kumpul lah gitu. Dan gak ada kami yang bisa pulang gitu ya. Jadi ada abang kami yang di kampung gitu. Ya nggak mungkin lah aku nggak pergi ya, tapi ya gimana, aku nggak punya uang ya, katanya gitu. Ya udahlah, nanti kami bicarakan. Singkat cerita kami kirim gitu, dan kayak bilang sama mama, ya mama yang kasih lah gitu. Terus tadi pagi saudara, abang itu telepon gitu, sudah dikasih mama, katanya gitu ya. Makasih lah ya, katanya gitu. Ya bang, nggak apa-apa gitu, ini lah gitu. Doakanlah bang mau ini ya, supaya ya jangan menyusahkan kalian terus gitu. Enggak lah bang gitu. Dari dia nelpon itu, saudara, ya kami nggak ada mikir gimana gitu ya. Ya lakukan aja gitu. Ya nggak banyak juga gitu. Tapi tahukah saudara, segala sesuatu yang kita lakukan kalau Tuhan terlibat di sana gitu ya, itu menjadi indah, saudara. Kadang saudara, kita tidak bisa, saudara, ya berbuat terlalu banyak. Kalau saya lihat kehidupan abang saya itu ya, istrinya meninggal gitu ya, dia sekarang harus jaga ibunya yang sudah mak tua kami ya. Wah, yang saya ceritakan kemarin itu ya, yang saya bilang, yang dia bilang itu, nanti anakku itu bawa obatnya, katanya gitu. Gak usah beli obat, nanti anakku itu bawa obatnya. Ketika yang saya pulang kemarin itu, saudara, belum lagi kehidupan anak-anaknya gitu ya, saudara. Kemarin anak yang pangkuarannya ya, itu kemarin telepon, saya layani lewat telepon, sedikit saya doakan gitu ya. Saudara, cara Tuhan itu ya, ketika kan bukan seperti dulu lagi, saudara. Kalau dulu kita itu kan kayak kita punya banyak ilmu gitu yang kita mau pakai untuk menolong orang gitu. Tapi kali ini, saudara, kita menunggu Tuhan, kita menantikan Tuhan gitu. Dan ketika Tuhan memperlihatkan kepada kita
Saudara, ada satu kepuasan gitu. Kita melihat hikmat Tuhan itu selalu baru, saudara. Cara Tuhan menolong kehidupan, memperbaiki kehidupan, mengubah satu kehidupan, itu tidak terasa gitu. Tapi kita yang terus bersekutu kepada Tuhan, kita bisa lihat. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu, saudara. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Saudara bayangkan ya, saudara ya. Saudara, Yesus itu gak hidup lagi untuk dirinya sendiri, saudara. Dia hidup untuk kehendak Bapaknya. Tahu kehendak Bapaknya, saudara? Dia tidak menghendaki kematian orang fasik. Dia menghendaki semua orang bisa mengalami Tuhan, mengalami Dia, sehingga setiap orang bisa kembali hatinya kepada bapak-bapaknya, katanya. Ya. Dan kita akan menjalani kehidupan itu. Anak-anak kita ketika mereka bergaul dengan orang-orang agama lain gitu ya. Ketika warungnya adik K menjadi tempat nongkrong anak-anak sebayanya K gitu ya. Itu satu pengalaman yang baru kan. Kan gak pernah kita pikirkan. Mana pernah kita pikir sampai buru-buru nyampe mikir ke situ gitu. Ya. Mungkin saudara bilang saya berlebihan gitu ya. Saya sudah bilang saya itu bukan pemakan lontong ya. Mungkin kalau ketika saya bilang itu mungkin orang mungkin kayak saya terlalu membesar-besarkan gitu lah. Mungkin supaya Mama Kay senang gitu. Enggak. Saya makan lontongnya itu sampai teringat loh. Sampai kebayang-bayang gitu. Rasa lontongnya itu. Iya. Saya nggak bohong lah. Saya nggak ada gunanya lah. Apa namanya? Kita akan belajar untuk hidup apa adanya kok. Iya. Ya mungkin Om Tuin makannya ya bisa sudah bosan juga gitu ya. Jadi selalu saya bayangkan gitu, gimana ya orang makannya ya gitu. Seperti seperti rasanya saya enggak ya gitu. Tahukah saudara siapa yang buat itu? Tuhan. Kan tujuan kita kan bukan lagi supaya menjadi kaya kan. Enggak lah. Kita belajar menjalani kehidupan kita yang normal aja gitu. Ketika misalnya gak ada yang datang gitu misalnya ya. Kemarin Om Tuin bilang, kayaknya papi harus pulang ini katanya. Supaya ada yang beli. Datang, ada yang ini. Begitu pulang katanya ada yang beli. Keren juga ya. Yang sedang kita lihat itu saudara, Tuhan itu nyata setiap hari itu loh saudara. Enggak lah, emang masalah. Kan cobalah lihat saudara, gimana Tuhan mengubah kita. Cobalah. Kan saya sudah ceritakan berkali-kali. Walaupun saya itu harus ambil dari gereja, kan gak cukup kan uang jemaat menghidupi saya kan. Betul gak? Gak bisa kan. Apalagi bayar lagi kita 3 ruko lagi. Belum nanti kalau misalnya Tuhan kasih misalnya 5 ruko gitu. Kan biasa aja kan. Adakah karena kerja keras kita? Bukankah karena kita itu belajar duduk di kaki Tuhan gitu? Bukankah karena kita itu telah belajar kehilangan nyawa? Ya kan? Sakit loh rasanya saudara, misalnya saya sudah berusaha
sebaik mungkin hidup gitu, tapi orang-orang meninggalkan saya gitu ya, salah mengerti gitu, sakit hati terhadap saya karena saya tegur misalnya. Tapi saudara, Tuhan tahu kan hati kita kan, ya kan, Tuhan lihat kan. Kalau perlahan-lahan Tuhan menunjukkan segala sesuatu yang indah di depan kita, saudara, sekarang kita sadar, bukan karena kita kan, tapi karena Tuhan sangat mengasihi setiap orang. Makanya saudara sampai diatur schedule-nya jam 12 siang singgah di sumur Yakub itu, saudara. Ya, ada orang di sana yang dikatakan sampah masyarakat, yang menjadi buah pergunjingan ibu-ibu komplek, saudara. Nah, itu kan dalam buah Samaria itu kan. Tapi cara Tuhan mengangkat dia keren sekali. Caramu mengangkatku, kan? Hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Lanjut. Tak terbatas kuasamu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oke, ya kan? Setiap hari, saudara, hari-hari kita menjadi hari-hari yang indah, saudara. Ya, saudara boleh ini ya, boleh bersuka cita setiap hari. Ya, saudara boleh bersemangat setiap hari. Saudara boleh di jalan, kalau saudara di motor gitu, saudara boleh berteriak sama Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan gitu. Ya, pemeliharaan Tuhan ajaib. Dan tanpa sadar, saudara, perubahan hatimu adalah perubahan keluargamu, adalah perubahan lingkunganmu, adalah perubahan kotamu, adalah perubahan keluarga besarmu. Kondisi hatimu nantinya akan menjadi kondisi daripada lingkunganmu. Bahkan sampai kepada bangsa-bangsa, orang akan melihat Tuhan. Sebenarnya, apa yang mendorongmu untuk menderita dan mencari penyempurnaan? Apakah penderitaanmu saat ini benar-benar demi mengasihi Tuhan dan menjadi kesaksian baginya? Ataukah demi mendapatkan berkat daging? Ataukah demi mendapatkan berkat daging? Bagi harapan masa depan dan nasibmu,
semua niat, motivasi dan tujuan yang engkau kejar harus diluruskan dan tidak boleh dituntun oleh kehendakmu sendiri. Amin. Ya. Tapi walaupun demikian saudara, tidak mudah mengetahui apakah itu kehendak kita sendiri. Jadi kita mesti menjalani kehidupan apa adanya gitu. Nanti Tuhan akan menunjukkan kok gitu. Nggak usah takut ya. Untuk membersihkan segala niat dan gagasan kita, tidak semudah kita itu berusaha gitu. Tidak. Tapi dengan kita menunggu Tuhan, menantikan Tuhan, kita akan melihat Dia bekerja. Iya, seperti itu kok. Saudara, Paulus itu kurang apa? Saudara, dia meninggalkan segala sesuatu gitu. Dia rela menderita gitu. Iya. Satu hal yang kurang adalah gini, saudara. Tidak belajar menerima segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan gitu. Dia terus bekerja. Dan dia punya motivasi yang lain. Ingin mendapatkan tempat yang lebih layak gitu. Itu yang gak sempat dipelajari dia. Petrus beda, saudara. Petrus itu ingin terus memuaskan hati Tuhan. Kalau dari segi otoritas yang sangat kuat, otoritasnya Petrus itu sangat kuat loh. Bayangkan ketika Ananias dan Safira itu mati itu, saudara. Iya. Itu dahsyat sekali loh itu. Kehadiran Tuhan itu. Tapi dia terus belajar gitu, melihat dirinya. Pertumbuhan dia natural gitu. Nah, saudara, kehidupan yang sering diceritakan Tuhan di dalam Alkitab itu, saudara, dia sudah merancangkan kehidupan kita ini, walaupun kita ini sederhana ya, tidak sehebat mereka yang kita bayangkan. Tahu saudara, kehidupan kita yang kita hidupi sekarang sangat diinginkan oleh mereka yang hidup sebelum kita. Iya. Mereka sangat bangga dengan kita. Ya. Mereka saling bercerita satu dengan yang lain. Ya, saudara lihat mungkin ya orang yang bicara ini orang biasa. Tapi tahukah saudara, ketika mereka bisa melihat Tuhan yang sedang berbicara melalui mulut yang biasa ini, ya mereka tahu kehidupan saya kok kan segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Di hadapan mereka terbuka kok. Sama seperti kita bisa melihat kehidupan mereka. Sama seperti tadi misalnya saya menceritakan tentang kegagalannya Paulus gitu dan keberhasilannya Petrus. Sama seperti itu bisa lihat hidup kita. Mereka tahu gitu. Tapi ketika saya bicara bukan lagi ini, sudah keluar dari memandang diri saya sendiri, mereka sangat memperhatikan apa yang akan keluar dari mulut saya gitu. Karena mereka tahu seperti itulah mereka juga dulu mendapatkan hikmat dari Tuhan. Tapi sekarang kebenarannya, Tuhan sedang menampakkan diri. Dari siapa mereka tahu? Dari orang yang bicara. Mereka kenali ketika Paulus bilang dulu, hidup yang kuhidupi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Sama. Jadi ketika saya bicara itu, bahkan lebih tinggi dari situ. Mereka langsung tahu karena mereka pernah punya pengalaman seperti itu. Ya. Jadi mereka tahu ketika saya mau mengucapkan sesuatu,
ketika saya terus menghidupi firman-Nya gitu. Mereka tahu apa-apa saja yang terjadi dalam diri saya. Mereka tahu perasaan saya ketika saya mengucapkan ini. Saya tidak sombong mengatakannya, karena mereka tahu juga saya menantikan Tuhan. Mereka tahu semakin normal kita, semakin biasa kita, semakin mereka bisa melihat Tuhan. Iya. Oh, mereka tidak terlalu bangga lagi dengan membuat mujizat. Enggak. Justru ketika semakin biasa kita, semakin normal kita, semakin rasanya kita nggak bisa menurunkan api dari langit gitu, justru semakin kelihatan Tuhan di dalam kita. Ya. Oh, bagi mereka, saudara, dunia ini sudah dimenangkan oleh Tuhan kok. Oh, mereka tidak lagi kayak Paulus harus pergi ke seluruh dunia. Enggak. Sudah kok terjadi semua. Firman ini menyebar. Firman Tuhan ini nanti menjadi hidup. Ketika apa? Ketika orang-orang itu mulai menghidupi firman itu. Ya, sama seperti kita. Coba apa enggak ajaib saudara kita bisa membicarakan firman ini? Coba. Siapa yang bisa menjelaskan seperti ini? Ya, bukankah Tuhan? Bukankah berkali-kali kita mendengarkan hikmat yang luar biasa dari Tuhan setiap hari? Ya kan? Lalu firman itu juga yang menjagai kita, sehingga kita tetap sederhana, tetap biasa. Muka kita nggak berkilau gitu kan, dilihat orang gitu. Biasa gitu. Ya, kita biasa aja. Dan tidak boleh dituntun oleh kehendakmu sendiri. Jika satu orang mencari penyempurnaan untuk menerima berkat dan memerintah dalam kuasa, sementara yang lain mengejar penyempurnaan untuk memuaskan Tuhan, untuk benar-benar menjadi kesaksian yang nyata tentang pekerjaan Tuhan, yang manakah dari antara kedua pengejaran itu yang akan engkau pilih? Mana yang akan engkau pilih? Jika engkau memilih yang pertama, engkau masih terlalu jauh dari standar Tuhan. Terlalu jauh loh katanya saudara. Ya. Tapi tentu itu mesti kita lewati awalnya. Makanya saudara, ketika Tuhan itu membuat kita bersuka cita dengan firman yang ini saudara ya. Wah, nampaknya dapat hati kita. Tetapi di suatu saat nanti kita mesti bersiap. Dengan apa saja? Mesti mencari kehendak Tuhan. Sampai kita ngerti nanti apa yang memuaskan Tuhan gitu. Memuaskan tuntutan Tuhan. Walaupun kita tahu ini, tentu kan kita akan pilih yang kedua gitu kan. Tapi tidak segampang itu memilihnya gitu. Enggak juga. Makanya tentu tadi kalau misalnya dikasih pilihan itu, tentu kita akan pilih nomor 2. Tetapi ini bukan masalah apa yang kita pilih. Bukan. Karena kalau nanti kita yang melakukannya, tetap juga tidak memuaskan Tuhan. Karena begini saudara, kita tahu kan baik yang kita alamin. Bayangan kita kan harusnya semua orang lah mendengarkan ini. Buktinya tidak. Kita mesti sabar nunggu orang. Kita mesti dipisahkan dari teman-teman kita. Padahal targetnya Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Kan gitu kan?
Dia tidak menghendaki kematian orang fasik. Salahnya di mana, saudara? Salahnya bukan kita yang menentukan. Dan Tuhan juga tidak akan memaksa orang. Enggak. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang bagi orang bisa terus lama, nanti entah sampai ribuan tahun saudara mereka menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Iya. Bayangkanlah begini, saudara. Kita sudah mengalami Tuhan kan? Oke. Sementara kan di zaman mereka, kedatangan Tuhan itu adalah setelah terjadi Perang Dunia Ketiga. Bait suci ketiga dibangun. Kan gitu kan? Kan gak ketemu. Sementara di satu sisi, ketika kita itu semakin melekat kepada Tuhan, semakin menyatu dengan Dia, Dia bisa ubah rencananya kapan saja. Kan baginya kan segala sesuatu menjadi baru gitu loh, saudara. Kan sudah banyak terjadi perang di zaman yang dulu gitu. Semua kan itu kan interpretasi manusia. Akan terjadi ini, akan terjadi ini. Ketika terjadi wabah, jadi mereka menceritakan begini bla 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 gitu. Sementara begitu kita berubah, lama kelamaan saudara, orang segera akan dihukum. Manusia-manusia durhaka segera dihukum. Jurang maut terbuka untuk menerima orang-orang yang dilemparkan ke sana, iblis yang dilemparkan ke sana. Kan menjadi berbeda semua. Ya kan? Makanya saudara, ketika kita melihat segala sesuatu, saudara, bukan cara kita pokoknya. Walaupun kita tahu itu sangat baik, apa yang kita dengarkan ini kan, wah, kita bisa menyaksikan ini hebat luar biasa. Tetapi bagaimana caranya masuk kepada orang-orang yang kita tahu mungkin rasanya sudah pas mendengarkan firman ini, ternyata terbukti tidak. Iya, nggak tahu di mana masalahnya. Kita tahu firman itu tersebar, tapi nggak boleh dengan cara kita. Nanti ada caranya Tuhan. Makanya kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Makanya saudara, pekerjaan Tuhan itu makin lama makin menakjubkan. Jadi sampai si jahat itu sampai benar-benar nggak tahu gitu. Jadi kalau selama ini sudah begitu tahu orang Kristen itu, wah, dia akan melakukan ini, melakukan itu. Jadi iblis pun makin bersemangat dia bekerja gitu. Karena kelihatan gitu. Tapi sekarang saudara, Tuhan kayak tidak bekerja, tapi ternyata satu demi satu cengkeramannya dia lepas. Iya. Yang tadinya dikuasai dia, bisa dikendalikan dia, nggak bisa lagi gitu. Ini benar-benar saudara, Tuhan menaklukkan sehingga wah, makin lama dia kayaknya makin beringas. Tapi ketika dia bernostalgia dengan segala kebengisannya saudara, tiba-tiba Tuhan berfirman sesuatu yang baru. Ya. Dia berfirman di mana? Di hati kita. Dia gak perlu berurusan langsung dengan iblis. Tapi dengan kita mendengarkan firman-Nya setiap hari, itu makin menyiksa dia. Ya. Dengan kita memandang Tuhan terus, saudara, iblis tidak bisa menjamah kita.
Sama seperti dia gak pernah bisa menjamah Tuhan Yesus dulu. Pilatus gak bisa menjamah dia. Dia gak berkuasa sedikit pun. Ya. Berapa itu? Kita lanjut sedikit lagi. Aku pernah mengatakan bahwa tindakan-tindakanku akan diketahui secara terbuka. Sebentar ya, saya lihat dulu. Siapa tahu ada yang... Oh ini. Tolong dibalas, Mami. Ini. Tolong dibalas. Yang itu. Yang Ibu Kristina itu. Dia mau datang. Bisa bilang gitu ya. Mana tadi? Jika engkau milih yang pertama, aku pernah mengatakan bahwa tindakan-tindakanku akan diketahui secara terbuka di seluruh alam semesta, dan aku akan memerintah sebagai raja di alam semesta. Bagaimana saudara mendengarkan perkataan ini? Seperti yang saya katakan tadi itu, saudara. Kalau saudara mendengarkan ini, saudara bersuka cita enggak? Saudara bangkit gak dari keadaanmu? Saudara bisa teriak haleluya gitu. Ya. Allah ada di pihakmu gak? Kalau engkau ada di pihak Allah, tentu engkau akan bersuka cita. Semua kabar-kabar miring, berita-berita miring, itu gak boleh melemahkan imanmu. Haleluya. Tapi walaupun demikian, saudara, tetap saudara, yang dikatakan tadi saudara, kita itu harus memuaskan Tuhan. Memang itu targetnya. Tapi untuk sampai ke situ saudara, itu jalannya normal. Lihatlah, engkau masih akan melewati jalan-jalan tahun 2024, 2025, 2026. Engkau masih akan menjalani itu. Dan jangan mau mati. Amin. Hah? Ya bukalah pintunya, apalah. Pergi kalian mau ke sana. Pergi. Sudah sampai Ruko 1. Ayo, satu orang buka dari bawah loh. Satu orang buka di bawah. Satu orang dari atas sini buka. Pergilah sana temani. Oke, sudah ada yang datang soalnya mau nyusun kursi. Ayahnya saudara mereka habis Natal ya, di Imperium gereja mereka harus susun kursi untuk Natal mereka besok gitu. Waduh, ingat kayak kita dulu ya. Mereka semangat saudara, para ibu-ibu ya. Keren loh saudara. Iya. Karena kita melihat Tuhan itu ya setiap hari ya. Rasanya kita itu punya cerita setiap hari loh saudara. Dan coba bayangkan bagaimana kehidupan kita setiap hari dari tahun ke tahun gitu. Kita akan mengakhiri tahun 2023, 2024, 25. Di waktu yang kemarin rasanya ketika kita baru renovasi gereja ini saudara, langsung datang COVID gitu. Rasanya gimana gitu? Salah nggak ya?
Tapi sekarang saudara, ketika tempat ini dipakai gitu ya, luar biasa saudara. Dan coba bayangkan saudara, hari-hari yang akan kita lalui, bagaimana kita akan berjumpa dengan orang-orang, dan betapa hati kita seperti hati Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan orang-orang itu. Ketika Tuhan mengatakan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ya, kebahagiaan kita berbeda kan. Ya. Dan kehidupan ini berlanjut terus saudara. Nanti anak-anak kita menjadi bergaul dengan semua orang. Iya. Walaupun nampaknya anak-anak kita biasa, justru yang biasa itu justru yang diinginkan oleh Tuhan. Tanpa sadar saudara, kehidupan mereka akan membawa teman-teman mereka mengalami Tuhan. Lebih baik kita sekarang mengalami Tuhan, katakan ya. Baik, puji Tuhan. Sudah jam 9. Kurang sedikit. Kita sambung besok ya. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Terus Engkau membawa kami dari hari ke hari semakin tinggal dalam Engkau. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami beristirahat dalam hadirat-Mu sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan.